Halo netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Alit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu film dari adaptasi komik Marvel, yaitu Guardian of the Galaxy. Mau tahu ceritanya? Langsung saja kita mulai. Film diawali dengan menampilkan anak kecil yang bernama Peter Quill yang sedang berada di rumah sakit. Di situ ibunya tengah dirawat dan memasuki masa kritis. Ibunya memberikan sebuah hadiah untuknya dan berpesan kepada Peter bahwa kakeknya yang akan merawatnya sampai tiba saatnya ayah Peter menjemputnya. Dan akhirnya ibunda Peter pun meninggal. Peter yang sangat sedih menangis dan lari keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada pesawat luar angkasa yang datang kemudian mencuri Peter Quill. Scene beralih ke 26 tahun kemudian. Peter yang sudah tumbuh dewasa pergi ke sebuah planet yang sudah ditinggalkan penghuninya yang bernama Morag. Peter memeriksa sekitar dengan sebuah alat yang dapat menayangkan kejadian masa lalu. Setelah menemukan lokasi yang ia cari, dia segera menuju ke sana sambil mendengarkan musik kesayangannya. Sampai ke sebuah tempat, Peter menemukan sebuah bola artefak yang dijaga sistem keamanan khusus. Setelah Peter berhasil mengeluarkan bola tersebut, tiba-tiba datang sekelompok pasukan makhluk asing dan merebutnya dari Peter. Para pasukan makhluk asing itu ternyata anak buah Ronan, musuh utama dalam film ini. Peter kemudian memperkenalkan diri kepada mereka kalau dia adalah Star-Lord, seorang penjahat legendaris. Para makhluk itu tidak peduli. Peter kemudian menyerang mereka, merebut bola itu lalu kabur menggunakan pesawatnya. Saat berada di dalam pesawat, tiba-tiba seseorang menghubungi Peter. Orang biru ini bernama Yondu, seorang kapten atau pimpinan regu ruang angkasa yang bernama Ravager. Dia menanyakan di mana Peter saat ini. Peter enggan memberitahu, lalu mematikan komunikasinya. Ternyata Yondu adalah orang yang mencuri Peter saat masih di bumi atas perintah seseorang. Namun, bukannya menyerahkannya, Yondu malah membesarkannya dan menjadikannya anak buah. Yondu yang marah-marah memerintahkan anak buahnya untuk memburu Peter. Scene selanjutnya menampilkan kapal perang dari bangsa Kree. Di dalam pesawat ada seseorang makhluk asing lagi yang tak lain adalah Ronan. Dia adalah seorang pemimpin kejam berdarah dingin dari bangsa Kree. Ia tidak terima dengan perjanjian damai antara bangsa Kree dan Sandar. Dia bersumpah akan menghancurkan bangsa Sandar. Para preman angkasa tadi tampaknya sudah kembali ke tuannya yang bernama Korat. Korat mengatakan kalau bola misterius telah dicuri oleh seseorang yang bernama Star-Lord. Dan mengatakan kalau bola itu sepertinya akan dijual kepada seseorang yang bernama Broker yang tinggal di planet Sandar. Ronan mencari bola tersebut atas perintah Thanos, seorang penjahat yang sangat kuat di alam semesta. Karena jika Ronan berhasil mendapatkannya, Thanos akan membantunya menghancurkan bangsa Sandar yang telah berperang dengannya selama ribuan tahun. Ronan lalu memerintahkan seseorang yang bernama Nebula pergi ke planet Sandar untuk mencarinya. Lalu seorang wanita yang bernama Gamora meminta agar dia mencarinya karena Nebula sering gagal dalam menjalankan misinya. Mereka berdua ini adalah anak dari Thanos. Ronan pun menyetujuinya. Kita pindah ke planet Sandar, ibu kota dari Nova Corp, diperkenalkan. Kita juga diperlihatkan seekor rakun yang bisa bicara bernama Rocket dan temannya Groot, alien berwujud pohon. Mereka berdua adalah freelancer yang melakukan apapun demi uang. Kemudian Rocket mendengar alarm yang berbunyi dari tabletnya, menunjuk ke arah Peter yang ternyata sudah ada di planet Sandar. Ternyata Yondu sudah memasang iklan dan memberi imbalan bagi siapapun yang menangkap Peter. Peter akhirnya sampai ke tempat di mana Broker berada dan menyerahkan bola itu. Peter bertanya sebenarnya apa isinya. Broker mengatakan kalau itu adalah rahasia. Peter kemudian sedikit curhat kalau dia hampir saja mati untuk mendapatkannya,
karena dikejar oleh anak buah Ronan. Mendengar nama Ronan, broker tiba-tiba kaget dan mengembalikan bola itu kepada Peter, lalu menyuruh Peter segera pergi. Gamora ternyata sudah menunggunya. Setelah basa-basi sedikit, dia langsung mengambil bola itu dari Peter. Peter mengejarnya dan mereka saling berebut. Tiba-tiba Rocket dan Groot datang mengacau dan berhasil melumpuhkan Gamora. Peter berusaha kabur. Sialnya, tidak lama kemudian para polisi datang dan menangkap mereka karena mereka ini ada hubungannya dengan Thanos. Mereka pun diintegrasi secara khusus. Ternyata Gamora adalah anak angkat dari Thanos. Lalu mereka dikirim ke sebuah penjara dengan keamanan tingkat tinggi yang bernama Killing. Mereka berempat membahas apa yang sebenarnya terjadi dan apa isi bola itu. Gamora mengatakan kalau dia sebenarnya mengkhianati Ronan dan berniat menjualnya kepada seseorang. Setelah berganti baju, mereka segera menuju ke kamar tahanan. Ternyata para penjara sangat mengenal Gamora, ya, karena dia dan komplotan Ronan sudah banyak membunuh keluarga para tahanan di situ. Tiba-tiba mereka dicegat oleh seseorang yang bertubuh besar dan mengancamnya tanpa basa-basi. Groot langsung membuatnya tidak berdaya. Rocket dengan pedenya langsung membuat pengumuman kalau Gamora adalah miliknya dan jangan ada yang berani macam-macam. Para tahanan pun hanya bisa diam, namun mereka tetap mengintimidasi Gamora. Tiba waktunya tidur, ternyata ada beberapa orang yang akan membunuh Gamora. Peter yang mengetahui itu berusaha mencegahnya. Pria ini bernama Drax yang sangat ingin membunuh Ronan dan kelompoknya yang sudah menewaskan keluarganya. Maka dari itu dia ingin balas dendam kepada Gamora. Peter memberitahu Drax kalau Gamora itu sudah mengkhianati Ronan dan memberitahu kalau itu adalah kesempatannya untuk melakukan balas dendam. Akhirnya Drax melepaskan Gamora. Peter melakukan itu karena Gamora memiliki pembeli untuk membeli bolanya, yang ternyata nilainya sangat besar. Ronan yang saat ini berada di sandar diberitahu oleh anak buahnya yang menyebut kalau Gamora telah berkhianat dan meminta Ronan untuk segera menemui Thanos. Di film inilah pertama kali kita melihat Thanos. Thanos berkata kalau dia selalu tetap menghormati perjanjian dengan Ronan asalkan dia berhasil mendapatkan bola tersebut. Jika tidak, Thanos akan membunuh Ronan. Ronan akhirnya melaksanakan misi pencarian bersama Nebula. Saat waktu makan, Rocket memberitahukan rencananya untuk kabur, karena si rakun ini sudah terbiasa kabur dari penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Dia mengatakan kalau dia membutuhkan beberapa alat untuk kabur, salah satunya adalah panel hitam yang berada di belakang mereka. Saat mereka berdebat bagaimana cara mengambilnya, Groot malah sudah beraksi duluan dan mengambilnya. Penjara pun masuk ke mode darurat. Akhirnya, mau tidak mau mereka harus berimprovisasi agar pelarian mereka berhasil. Lalu terjadilah kerusuhan di dalam penjara. Groot menghajar mereka semua, robot keamanan yang ada di situ, sementara yang lain mencari alat-alat yang dibutuhkan. Drax yang telah melihat mereka akhirnya ikut membantu mereka agar dia juga bisa keluar dari dalam penjara. Mereka berlima berhasil masuk ke ruang kendali, tapi sayangnya petugas keamanan sudah mengepung mereka dengan senjata berat. Kemudian Rocket berhasil membuat gravitasi penjara menjadi hilang. Mereka segera kabur dari sana. Sebelum naik pesawat, Peter mengambil barang-barang mereka yang disita, dan tentu saja bola artefak atau yang kita sebut saja sebagai orbs. Sementara yang lain berhasil keluar dari pesawat, Peter masih di dalam untuk mencari Walkman-nya yang disita. Tidak lama kemudian, Peter menyusul ke pesawat dan mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, Ronan mendatangi penjara dan mencari Gamora yang ternyata sudah tidak ada di sana. Di sandar, Yondu sudah sampai ke tempat broker dan mendesaknya memberitahu siapa sebenarnya orang yang akan membeli bola tersebut. Peter dan lainnya sampai ke sebuah tempat yang bernama Nowhere. Sebuah tempat yang berupa kepala makhluk angkasa kuno yang sangat besar. Di dalamnya ada seorang juragan yang bernama Tivan, sang kolektor.
Dia mengelola tempat itu, menambang apapun yang ada di dalamnya. Sambil menunggu Tiffan yang sedang sibuk, mereka pun mampir ke tempat hiburan di sekitar tempat itu. Rocket pergi ke arena sabung ayam, sementara itu Peter merayu seorang wanita. Tiba-tiba mereka melihat Drax dan Groot berkelahi dan melerainya. Akhirnya seorang pelayan Tiffan memanggil. Akhirnya mereka pergi ke tempat Tiffan, kecuali Drax yang masih emosi karena memang dia tidak tertarik dengan uang. Di dalam ruangan Tiffan menjelaskan kalau bola itu berisi Infinity Stone yang tercipta dari sisa-sisa ledakan alam semesta atau Big Bang, yang hanya bisa digunakan oleh makhluk yang memiliki kekuatan besar dan dapat menghancurkan dunia dalam sekejap. Setelah selesai menjelaskan, Rocket meminta bayaran mereka. Seorang pelayan yang tidak suka dengan Tiffan tiba-tiba mendekati batu itu dan memegangnya, yang kemudian batu itu meledakkan area di sekitarnya. Mengetahui benda itu sangat berbahaya, mereka bermaksud membawanya ke Nova Corp. Di tempat lain ternyata Drax malah membuat kekacauan. Melalui siaran radio, dia memberitahu Ronan untuk datang kepadanya, karena Drax di sini dipenuhi dengan keinginan balas dendam. Secara kebetulan Ronan datang bersamaan dengan Yondu dan pasukan Ravager-nya. Gamora segera kabur untuk mengamankan Infinity Stone dan Nebula mengejarnya. Drax yang bertanggung dengan Ronan pun bukan tandingannya. Sampai di luar angkasa, Gamora terdesak. Pesawat Gamora pun hancur dan membuatnya terlempar keluar angkasa. Peter segera menyelamatkan Gamora dan mengorbankan dirinya. Beruntung pasukan Yondu segera datang dan menarik mereka berdua ke dalam pesawat. Sementara itu Rocket kembali ke bawah dan menjemput Drax. Di dalam pesawatnya Ronan memberitahu Thanos kalau dia mendapatkan orbs-nya yang ternyata berisi batu kekuatan. Ronan tidak memberikannya kepada Thanos dan menggunakan batu itu untuk dirinya sendiri, yaitu untuk menghancurkan Sandar dan kemudian membunuh Thanos. Sementara itu di pesawat, Yondu yang kesal dengan Peter menghajarnya. Kemudian Peter menawarkan untuk merebut orbs itu dari tangan Ronan. Peter juga mengatakan kalau Gamora yang bersamanya adalah anak Thanos dan mengetahui kelemahan pesawat angkasa Ronan dan pasukannya. Tiba-tiba pesawat mereka ditembaki oleh seseorang yang ternyata adalah Rocket dan Drax yang berhasil menyusulnya. Peter dan yang lain memberitahu pasukan Ravager kalau Infinity Stone itu sangat berbahaya, terutama jika Ronan berhasil sampai ke permukaan Sandar, kemudian menghancurkannya. Bukan tidak mungkin Ronan juga akan menghancurkan pasukan Ravager. Peter menghubungi seseorang di planet Sandar dan memperingatkan mereka atas rencana Ronan yang akan menyerang mereka. Di sisi lain, pesawat Ronan yang sudah memasuki atmosfer Sandar dicegat oleh pasukan Ravager. Mereka pun segera menyerangnya. Mereka menembaki bagian lambung kapal dan berencana masuk dari sana. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pesawat Ronan. Nebula yang mencegat mereka langsung ditembak oleh Drax. Meskipun begitu, Nebula masih hidup dan mengajak Gamora bertarung 1 lawan 1. Sementara itu, Yondu yang tertembak jatuh ke bawah berhasil menghabisi musuh-musuhnya, yaitu anak buah Ronan dalam sekejap. Pesawat Sandarian atau Nova Corps sebenarnya berhasil menahan pesawat pasukan Ronan untuk mencapai permukaan. Sialnya, Ronan menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan mereka semua. Setelah mengalahkan Nebula, mereka menuju ke tempat Ronan dan menembaknya. Tapi sayangnya, tembakan itu tidak mempan apa-apa kepada Ronan. Tiba-tiba Rocket datang menggunakan pesawat dan merobos masuk ke dalam pesawat Ronan. Pesawat Ronan pun hilang kendali. Akibatnya pesawat itu jatuh dan bersiap menghantam permukaan. Mengetahui hal itu, Groot mengeluarkan akarnya untuk menutupi yang lain agar selamat dari hantaman. Meskipun hal itu akan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah jatuh ke permukaan, Ronan yang masih sehat walafiat mengatakan kepada penduduk Sandar bahwa dia akan menghancurkan mereka semua. Sebelum Ronan sempat memukulkan tongkatnya ke permukaan tanah, Peter berjoget di depannya untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Drax yang berada di sebelahnya menembak tongkat Ronan dan membuatnya hancur. Peter lalu mengambil Infinity Stone dan bersama teman-temannya Peter mampu menahan kekuatan batu itu dari kehancuran.
kemudian menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan Ronan, dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tak lama kemudian Yondu pun datang untuk menagih janjinya dan meminta orbs yang dipegang Peter. Peter pun memberikannya dan Yondu segera pergi setelah naik pesawat anak buahnya, tanpa tahu bahwa orb itu sudah ditukar dengan yang palsu. Di dalam sebuah ruangan, para petinggi Nova Corp memeriksa tubuh Peter dan mereka mencari tahu mengapa Peter bisa menahan kekuatan Infinity Stone meskipun dia adalah seorang manusia. Ternyata Peter hanyalah setengah manusia, di mana ibunya seorang manusia dan ayahnya adalah sesuatu yang sangat kuno yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Nova Corp pun akhirnya memberikan penghargaan atas jasa mereka, termasuk menghapus catatan kriminal mereka. Selain itu, pesawat Peter pun diperbaiki. Akhirnya mereka segera pergi dan melanjutkan petualangan mereka. Yondu yang sudah ditipu Peter hanya bisa tertawa. Sementara itu, Groot yang mengorbankan dirinya terlihat masih hidup, meskipun masih berupa anak pohon. Peter membuka hadiah ibunya yang selama ini belum pernah ia buka, yang ternyata isinya adalah kompilasi lagu populer volume kedua, dan akhirnya film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Guardian of the Galaxy. Seru kan? Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan nantikan konten-konten seru dari kami selanjutnya. Terima kasih dan sugeng rebahan.